Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Dan di siang hari ini dengan taufik dari Allah kita bisa melanjutkan majelis ilmu kita yang semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah siang ini kembali kita akan menyimak satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dalam hadis ini masih kita bahas hal-hal berkaitan dengan serba-serbinya sholat, yaitu tadi tentang berlari, ya, mengejar iqamah. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Qatadah, ya, dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Abu Qatadah mengatakan, bainama nahnu nusalli ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami sedang sholat, ya, kami sedang sholat bersama dengan Nabi alaihi salatu wassalam, salat jamaah, ya, Nabi jadi imam dan para sahabat bermakmum. Ketika kami sedang sholat bersama dengan Nabi alaihi salatu wassalam, idh sami'a jalabata rijal. Beliau mendengar, ya, suara berisik, ya, dari banyak orang, ya, suara berisik. Berisiknya ini suara langkah kaki, ada yang, ya, kalau bahasa kita itu gedebak-gedebuk, ya, jadi lari gitu kan, terburu-buru. Bahkan sebagian ulama jelaskan hadis ini nggak cuma suara kaki, tapi suara lesan juga, jadi masih pada ngomong, ya. Falamma shalla, ketika Nabi selesai sholat, ya, sudah sholat, qala ma sya'nukum. Beliau bertanya, kalian tadi ada apa? Ya. Mana tengah-tengah sholat sudah mulai kok ada suara berisik begitu. Qalu istajalna ila shalah. Ya. Maka orang-orang berkata, kami terburu-buru, ya, kami terburu-buru menuju sholat. Ini yang menjadi fenomena, ya, kita juga kadang lihat. Kalau tidak sering, ya, kadang-kadang, ya, atau malah sering mungkin, ya, di sebagian masjid, ya, kalau sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, yang dari tempat wudhu langsung, ya, balapan lari, ya. Nah, kemudian nasihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, qala fala taf'alu, ya, beliau katakan jangan seperti itu, ya, jangan seperti itu. Idza ataitumus sholata fa'alaikum bis sakinah, ya. Jika kalian
datang untuk sholat, ya, jika kalian datang untuk sholat, maka tenanglah, ya, jalannya itu biasa aja, tenang, menjaga ketenangan. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Apa yang kalian dapat, ya, apa yang kalian dapat, maka ikuti, ya. Dan apa yang tertinggal, maka sempurnakan, ya. Apa yang kalian dapat, maka ikuti, dan apa yang kalian tertinggal, maka sempurnakan. Dalam redaksi yang lain dari sahabat Abu Hurairah, ini lebih dijelaskan lagi. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza sami'tumul iqamah." Ini juga masih dalam riwayat Bukhari Muslim, khususnya riwayat Bukhari. "Idza sami'tumul iqamah," kata Nabi, jika kalian mendengar qomat, ya, sudah dengar qomat, famshu ila shalah, ya, maka berjalanlah, ya, berjalanlah menuju sholat. Wa alaikum bis sakinah, ya, dan harus menjaga ketenangan, wal waqar, dan kewibawaan, ya, menjaga ketenangan dan kewibawaan, ya, karena istilah orang Banyumas playon, ya, itu sebetulnya agak mengurangi muruah namanya. Muruah itu kalau bahasa Indonesia jadi marwah, ya. Ada nilai kehormatan yang agak turun kalau kita melihat orang itu kok gerasa gerusu, ya, pelayon, lari-lari, ya. Ya kecuali darurat, ya. Ini nggak dipandang sebagai sebuah kedaruratan karena nggak ada nyawa siapapun yang berbahaya, ya. Kecuali kalau ada yang lari untuk menyelamatkan orang tenggelam atau mungkin kecelakaan, ya itu pantas, ya. Tapi untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi tetap meminta jagalah ketenangan dan kewibawaan. Wala tusri'u, tidak perlu tergesa-gesa, ya. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Apa yang kalian dapati, segeralah sholat, ya. Apa yang tertinggal, maka sempurnakan. Ini tuntunan untuk keseharian kita, khususnya bagi yang menjaga sholat berjamaah, ya. Dimana situasi yang kadang terlambat, kadang, ya, kita kan, ya, namanya kondisi nggak selamanya siap untuk berangkat menuju sholat, tempat sholat dengan waktu yang disiplin, ya. Kadang karena ada hajat seperti itu, ya, sehingga kita baru bisa menuju sholat bahkan tepat ketika iqomah, ya, ketika iqomah qomat baru bisa berangkat ke masjid, ke mushola, ya. Memang kita akan kehilangan fadilah. Fadilah apa? Ada fadilah untuk takbiratul ihram bersama dengan imam. Ini fadilah tersendiri, ya, karena orang yang bisa sholat jamaah selama 40 hari, dan selama 40 hari ini dapat dari awal, ya. Jadi takbiratul ihramnya bareng, bukan bareng bersama imam, tapi begitu imam takbir langsung ikut takbir, nggak terlambat gitu, ya. Orang yang bisa sholat 40 hari seperti itu jamaah, ya, ini untuk yang laki-laki, maka kata Nabi SAW akan dilindungi dari dua hal, ya, dilindungi dari api neraka dan dilindungi dari sifat munafik, ya. Karena orang munafik tidak mungkin, ya, sholat segercep itu
Ya, sholat sedisiplin itu munafik tidak mungkin. Ya, makanya kalau bisa disebutkan 40 hari. Ya, sebagian orang, masya Allah, semangatnya luar biasa. Ya, cuma yang saya dapati memang yang disiplinnya seperti itu malah yang sudah pada pensiun. Soalnya nyanding di rumah nggak ngapa-ngapain, jadinya sebelum azan sudah nyanding di masjid nyantai. Ya, biasanya kalau yang masih punya kesibukan kerja, ini tantangannya lebih berat. Ya, ya namanya hadiah besar ya tantangannya juga besar. Ya. Memang ketika terlambat kita akan kehilangan fadilah-fadilah itu. Belum lagi fadilah shaf pertama. Ya, fadilah shaf pertama ini besar, tapi memang dirahasiakan. Ya, makanya Nabi hanya mengatakan, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida was saffil awal." Ya, wala yajidu dzalika illa an yastahimu alaihi lastahamu alaihi. Ya. Andai kata orang-orang itu tahu hadiah, ya, keutamaan, fadilah, pahala bagi orang yang dapat shaf pertama, ya, dan orang yang mengumandangkan azan dan tidak bisa mendapatkan fadilah itu kecuali harus dengan diundi, ya, sebagian mengatakan diundi, sebagian mengatakan rebutan, ya, ima diundi atau rebutan, ya, karena rebutan akhirnya diundi, ya, nggak bisa kecuali dengan cara seperti itu, niscaya mereka akan lakukan itu, ya, rebutan diundi, ya, saking tahunya pahalanya seberapa, ya, maka berebut, ya, itu fadilah tersendiri, ya. Yang terlambat memang nggak dapat itu, ya, tapi tenang, kalau seseorang memang sudah terbiasa bergegas untuk sholat dan mendapatkan shaf depan, ya, andai kata sekali waktu ada uzur, ya, kesibukan yang subhanallah dia nggak bisa hindari, qadarullah terlambat di suatu waktu, ya, insya Allah kalau memang itu bukan menjadi kebiasaannya, ya, maksudnya bukan biasa telat, maka keutamaan pahala yang setiap hari biasa didapat dengan shaf pertama itu insya Allah tidak akan hilang, ya. Tapi ya kalau sudah biasa terlambat, jangan kemudian bersenjata dengan ungkapannya sing penting wis niat, karena cuma ngomong begitu dok itu tidak bisa menjamin untuk mendapatkan pahala niat, ya, karena niat yang jujur pasti akan dibuktikan dengan usaha, ya. Maka tadi andai kata suatu ketika terlambat karena satu hal, maka tetap menjaga ketenangan, ya, menjaga ketenangan, jalan biasa, berwudhu kalau memang belum berwudhu sempurnakan wudhunya, nggak usah gerasa gerusu juga wudhunya, sempurnakan anggota tubuhnya yang dibasuh, yang diusap, ya, jalan yang menuju masjid, dan ini lebih aman, ya, kan nggak jarang karena gerasa gerusu terburu-buru lari kepleset misalnya, ya, bukannya selamat untuk sholat gitu ya, malah jadi sulit, ya, nggak sampai di tempat sholatnya. Atau di antara sisi kerugiannya juga ketika berlari seperti itu, masuk untuk takbiratul ihram itu dalam kondisi tubuh itu nggak bisa tenang, ngos-ngosan, gitu. Ya kan? Akhirnya susah untuk mendapatkan kekhusyukan. Ditambah tadi, kalau seandainya orangnya banyak yang tergesa-gesa, akhirnya apa? Mengganggu. Ya, karena tadi kan disebutkan oleh sahabat Abu Qatadah, lagi sholat kok kedengaran suara, ya, suara berisik. Yang tadi saya ungkapkan ketebak-ketebuk, ya, bahkan mungkin masih bersuara dengan lesannya seperti itu. Ya. Makanya saya dulu juga pernah, ya, ini pengalaman pribadi saja. Jadi sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar,
Kemudian qadarullah, masjid itu nggak ada mikrofon. Masjidnya lebih besar dari ini, ya mungkin 3 kali lipat atau 2 kali lipat masjid ini, tapi nggak ada mikrofon. Sehingga saya nggak bisa mengendalikan jamaah yang masih pada gerundelan di belakang itu, karena sholat Jumat, ya baru pada bangun, pada berisik. Saya coba mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar, ya. Kemudian suara masih terdengar. Ini ceritanya, masjid itu ada sebagian orang fanatik yang kalau Al-Fatihah itu basmalahnya harus keras. Ya, akhirnya saya sudah paham, basmalahnya saya keraskan, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya sudah tak tinggikan. Qadarullah, karena suara orang itu banyak, masih pada berisik, sebagian jamaah nggak dengar saya baca Bismillah, padahal sudah keras. Ya, Bismillahirrahmanirrahimnya udah keras. Ada di saf pertama nggak dengar saya baca basmalahnya keras. Akhirnya rampung sholat Jumat, setelah salam ada orang datangi saya, Mas, kok rakaat pertama basmalah orang seru, rakaat kedua keras karena sudah tenang, rakaat pertama nggak kedengeran. Saya bilang, saya tadi rakaat pertama sudah keras basmalahnya, ya. Cuma apa? Suasana masih berisik, jadi mungkin panjenengan tidak dengar. Nah iya, enggak, pokoknya saya enggak dengar. Betul Pak, saya sudah baca. Ya. Tetap enggak terima, ya mungkin hatinya masih agak gondok dikit karena saya enggak kedengeran basmalahnya. Ya. Tapi apa daya, ya, wong sudah terjadi, gitu kan. Orang itu sholat ba'diyah Jumat, ya, ba'diyah Jumat. Terus saya didatangi sama muadzin, ditanya, ada apa Mas? Saya bilang, ini bapak ini tadi nggak dengar saya basmalahnya keras, mungkin masih berisik jamaahnya, belum nggak dengar. Terus kalau muadzin ini dengar saya basmalahnya keras karena beliau masih muda, jadi pendengarannya masih bagus. Tiba-tiba si bapak yang lagi sholat ba'diyah itu dikrisiki dari belakang sama si muadzin, imamnya basmalahnya sudah keras. Langsung si bapak yang lagi sholat ba'diyah itu batalkan sholatnya, mengatakan tidak, ya, pokoknya ngeyel, ya. Itu jalaran jamaahnya berisik, ya, sehingga hanya karena berisiknya jamaah, basmalah yang sepele jadi keributan, ya, subhanallah. Sehingga memang suasana ketika sholat itu harus sangat dijaga sekali, ya, kondusivitasnya, baik kondusivitas pribadi maupun juga jamaah yang sedang sholat, ya. Kita juga harus tenang, juga membuat suasana tenang dalam masjid, ya, tidak gaduh seperti itu, ya. Jadi dalam masalah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jadi orang yang tidak berlebihan tapi juga tidak meremehkan, ya. Berlebihan seperti ini, ya, berlebihan tuh gerasa gerusu, ini berlebihan, ya. Nabi tetap mewasiatkan, ya kalau terlambat tenang saja, ya, bukan berarti lelet, ya, enggak, beda ya antara menjaga ketenangan kewibawaan dengan lelet. Makanya tadi saya sampaikan, ada yang berlebihan itu yang gerasa gerusu. Ada yang meremehkan itu yang lelet, ya. Maaf, sudah qomat masih ngobrol, ya. Mengkobailah nunggu rokat pertama rampung, untuk rokat keloro ya apa-apa. Bahkan ada yang, ya ini biasanya sih anak-anak muda, ya, yang belum ngerti. Jadi sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, sengaja nunggu ruku, ya. Nanti mau ngeruku, Allahu Akbar, gedebukan, gedebuk, baru ikut ruku, ya. Ini secara tidak langsung mereka sengaja meninggalkan Al-Fatihah. Padahal sudah ada momen buat masuk ikut sholat dari awal. Tapi takbiratul ihram masih duduk-duduk di teras, misalnya,
Ya. Nanti rukuk baru masuk. Ya. Ini secara tidak langsung mereka sengaja meninggalkan Al-Fatihah. Padahal Al-Fatihah itu rukun. Ya, seperti itu. Ini yang meremehkan. Ya. Ada yang berlebihan, ada yang meremehkan. Kita di tengah-tengah. Ya. Gimana di tengah-tengah? Ya, kalau bisa berusaha untuk disiplin di setiap waktunya. Mempersiapkan diri sebisa mungkin sebelum iqamah sudah siap. Tapi kalaulah memang kondisi memaksa kita terlambat, ya, membuat kita terlambat, kita jangan sampai tergesa-gesa. Ya, tanpa lelet tapi tanpa tergesa-gesa, semuanya dijalani dengan tenang. Insya Allah sesuai dengan panduan Nabi SAW. Kita masuk, apa yang kita dapati segera ikuti. Imam rukuk ikut rukuk, imam lagi sujud langsung saja takbir, posisi berdiri, Allahu Akbar, berdiri masih, ya, baru mengikuti posisinya imam. Lagi rukuk ya rukuk, lagi sujud ya sujud, lagi duduk ya langsung saja takbir berdiri, Allahu Akbar, langsung ikut duduk, ya. Mungkin duduk di antara dua sujud atau mungkin sedang tahiyat, ya, diikuti. Nanti tinggal dihitung, ya, saya dapatnya berapa rakaat bersama dengan imam, ya. Patokannya kalau dapat rukuk berarti dapat rakaat, gitu kan. Kalau dapat rukuk dapat rakaat. Karena pernah dulu ada seorang sahabat namanya Abu Bakrah, ya, sahabat namanya Abu Bakrah. Abu Bakrah ini terlambat, ya, terlambat. Nabi sudah mulai sholat, Abu Bakrah baru masuk. Ketika Nabi mulai rukuk, Abu Bakrah, ya, bukan Abu Bakar, Abu Bakrah ini ketika Nabi sudah mulai rukuk, dia masih jalan, ya. Nah, khawatir rukuknya Nabi selesai. Kalau selesai kan hilang serakaat nih. Khawatir selesai rukuknya, maka sebelum masuk shaf dia sudah rukuk. Padahal belum masuk di shaf, dia sudah rukuk duluan demi mendapatkan rukuk bersama dengan imam. Setelah itu nanti dia baru jalan masuk shaf. Ya. Nabi tahu, ya, ada sahabat yang melakukan itu. Rampung sholat dinasehati, ya. Zadakallahu hirsan wala ta'un. Semoga Allah menambahkan semangatmu, tapi jangan diulangi lagi, ya, jangan diulangi lagi. Maknanya apa? Di sini cuma pertanda saja kalau mendapatkan rukuk itu berarti standar mendapatkan satu rakaat bagi yang terlambat, ya. Bukan sengaja terlambat kayak tadi, ya, sengaja meninggalkan Al-Fatihah. Posisi imam apapun diikuti, tinggal dihitung kurangnya berapa, nanti disempurnakan sendiri, ya. Itu tuntunan Nabi SAW dalam sholat berjamaah. Baik, mungkin ini yang bisa disampaikan sebagai materi di siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala beri manfaat, dan selebihnya kalau ada yang masih perlu untuk disampaikan bisa dibahas di sesi yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu syukran jazakallahu khair atas penyampaian materi pada sesi yang pertama. Baik, kita menuju sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu sekalian yang memiliki pertanyaan baik seputar tema maupun di luar tema, bisa diajukan di sesi yang kedua ini. Monggo silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Nam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sama-sama terlambat ini kok masih udah lama ini. Kan kalau tidak tergesa-gesa takutnya udah bubar, ketinggalan sama jemaah. Jadi dibikin tergesa-gesa lah supaya bisa mendapatkan sholat jemaah, karena sudah 3 menitan lah mungkin lah. Kalau udah lama kan terlambat ini. Ya. Lebih penting yang mana, tergesa-gesa satu rakaat atau tidak tergesa-gesa tetapi terlambat, nggak dapat jamaah sama sekali, ya. Yang pertama. Terus yang kedua, kalau sholat di Masjidil Haram, kalau sholat biasa kan pandangan melihat ke sajadah. Ya. Kalau di Masjidil Haram itu melihat Ka'bah, itu pandangannya sebaiknya ke Ka'bah atau ke sajadah. Ya. Jadi itu pertanyaannya adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertanyaan pertama, ini tentang keterlambatan yang beresiko tidak dapat jamaah sama sekali, ya.
bukan sekedar bakal jadi masbuk ini, bahkan bisa munfarid, bisa sholat sendirian, gitu ya. Baik. Allah a'lam bishawab ya. Dalam situasi yang demikian, asalnya tetap kembali seperti ini. Asalnya tetap kembali seperti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berusaha untuk menjaga ketenangan. Ya. Tapi memang saya pernah mendapati pendapat sebagian ulama, dan ini semoga bukan dalam rangka membenturkan hadis Nabi dengan ucapan ulama ya, tentu sangat tidak sebanding. Ya. Hadis itu adalah wahyu, ya, sedangkan ucapan ulama itu pendapat manusia. Memang ada sebagian ulama ya memberikan semacam pengecualian, ya, semacam pengecualian. Ya, kalau memang dikhawatirkan nggak dapat sama sekali, ya, dan keterdesaannya itu memang tidak mengganggu, ya, tidak mengganggu, ya maka dibolehkan, ya, dibolehkan. Tentu selama itu bukan menjadi suatu kebiasaan. Ya, jika khawatir jamaahnya selesai, akhirnya malah nggak dapat fadilah jamaah sama sekali. Tapi kalau seandainya masih punya perkiraan bahwa dia bisa nantinya membuat jamaah yang kedua, ya, itu lebih baik karena bisa tetap berjalan dengan tenang, gitu ya, dengan tenang, dan tetap mendapatkan fadilah berjamaah, insya Allah, meskipun jamaahnya itu jamaah yang kedua, ya, ya kita katakan memang fadilahnya berbeda, ya, tapi tetap secara umum dia mendapatkan pahala yang lebih baik daripada sholat sendirian, ya, gitu. Jadi kalau memang kemungkinan buat jamaah kedua ini sangat-sangat tipis, ya, hampir nggak ada kemungkinan untuk orang di jamaah yang kedua, akhirnya tergesa-gesa untuk mendapatkan fadilah jamaah, ya insya Allah ini situasi yang diperbolehkan untuk bersegera seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian tadi yang kedua tentang apa ya? Oh ya, menghadapnya. Allah a'lam bishawab. Sebatas yang saya ketahui, yang namanya pandangan itu tetap ke tempat sujud aslinya. Hanya gini, kalau dikaitkan mandang Ka'bah, saya belum tahu ya, belum tahu ada anjuran kalau sholat di Masjidil Haram itu mandangnya Ka'bah, itu saya belum tahu. Ya, saya belum tahu. Karena secara umum anjuran-anjuran pandangan dalam sholat itu ke tempat sujud. Secara umum ya, memandang ke tempat sujud. Hanya ada sebagian riwayat yang menyebutkan bahwa sahabat itu pernah memandang ke depan. Hanya arah depan ini nggak dikaitkan dengan keberadaan Ka'bah. Ya, itu yang saya tahu. Sebagian sahabat sholatnya matanya ke depan. Karena apa? Dilaporkan mereka itu bisa melihat jenggotnya Nabi bergerak. Ya, mereka ditanya, dari mana engkau tahu kalau Nabi baca? Kalau Nabi mulutnya komat kamit baca gitu. Sebagian mengatakan dari gerakan jenggotnya. Berarti kan lihat depan. Kalau lihat bawah kan nggak mungkin lihat jenggot Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, jadi ada riwayat yang menyebutkan sahabat lihat depan. Cuma ini nggak dikaitkan dengan posisi Ka'bah. Ya, seperti itu. Jadi secara umum, baik di Masjidil Haram yang dekat Ka'bah ataupun tidak, sholatnya asalnya menghadap ke tempat sujud pandangannya. Tapi memang boleh ya, mungkin ya dalam beberapa waktu atau mungkin jarang-jarang ya sekali waktu lihatnya yang ke depan diizinkan seperti itu. Allah a'lam bishawab. Syukur jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Berikutnya Bapak Ibu sekalian. Apa? Jadi saya sedikit ngomongin Ustaz tadi itu kalau
berlari mengejar itu, artinya sebetulnya jangan engkau cepat jalan menuju tempat makmum, tapi cepat waktu kedatanganmu. Ya, segerakan. Ya, segerakan. Berikutnya, Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Mau Mas Andi? Menanyakan tentang sholat berjamaah, tapi kita tidak bisa mendekat dan melihat Imam. badan imam. Ya. Saya pernah karena hujan, saya datangnya telat. Ternyata telat itu juga mau masuk juga udah penuh. Akhirnya saya milih di luar, di teras. Ternyata dari teras itu nggak kedengaran suara imam karena hujan deras. Terus mau lihat juga nggak bisa karena posisinya itu di luar itu ada jendela. Jadi kalau berdiri itu saya masih bisa lihat, tapi setelah rukuk itu saya nggak bisa lihat. Jamaah stop depan juga nggak? Saya nggak bisa lihat karena pintunya posisi di tengah. Jadi ibaratnya di situ. Iya. Di situ jadi kalau mau lihat imam itu saya harus. Ya. Oh iya. Oke. Itu hukumnya gimana? Baik. Bahkan soft depannya pun nggak bisa kelihatan ketika posisi sujud ya. Oke, karena saya di agama jadi di depan, soft depan sebenarnya cuma di luar. Di luar ya. Depan tapi di luar. Di luar. Akhirnya tetap aja itu belakang namanya. Ya. Ini tentu masalah kontemporer ya, karena ya bentuk masjid ya. Misalkan ada jendela dan lain sebagainya, dan ada teras luar seperti itu. Gini, secara umum posisi seperti itu ya, saya bicara posisi dulu, lokasi yang terpisah dari imam, bahkan terhalang oleh dinding, tapi ada pintu, dan masih ada akses sebetulnya untuk melihat secara umum. Kan kalau berdiri kan lihat sebetulnya ya, gitu. Maka ini saya katakan dulu bahwa hukum berjamaahnya sah, ya, hukum berjamaahnya atau bermakmumnya sah, ya, bermakmumnya sah, karena masih di satu bangunan yang sama dan secara umum imam masih kelihatan, meskipun dalam posisi tertentu nggak kelihatan. Baik. Nah, dalam hal ini makmum, ya, pertama, kalau dia masih bisa memperkirakan atau mungkin melirik-lirik ya, kira-kira gerakan jamaah yang ada di samping atau di depannya, maka itu yang ditempuh ya, melihat jamaah di depannya. Cuma tadi kan nggak bisa kelihatan juga dalam posisi sujud gitu ya. Maka dalam hal ini ya silahkan diperkirakan ya, diperkirakan, dan mungkin itu hujan deras juga ya, hujan deras. Kalau ya memperkirakannya tuh gini, kita nggak buru-buru untuk bangkit. Kita mungkin pahamlah durasi sujudnya imam tuh umumnya seberapa, ya. Kita perkirakan ini mungkin di durasi sekian detik ya sudah berdiri gitu misalkan. Nah, kalau kita kemudian duduk melihat oh sudah duduk, berarti kan kita masih mengikuti terus, gitu ya. Andai kata terjadi keterlambatan yang terlalu parah, kalau keterlambatannya tidak parah, ya, contoh ini kita perkirakan sudah cukup lama ini sujud, mungkin sudah duduk, kita bangkit, gitu ya, baru kita bangkit sudah sujud lagi, oh berarti duduknya udah agak lama tadi, ya, ikuti aja, ya, diikuti dengan perkiraan-perkiraan kita. Kalau masih bisa dikejar, hanya ketinggalan 1-2 gerakan, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ketinggalannya terlalu banyak, ya, terlalu banyak ketinggalannya, ya, ini posisi kita masih sujud di rakaat pertama, tapi sujud yang kedua, gitu misalnya. Atau maaf, sujud yang pertama. Kita sujud yang pertama, gitu. Ternyata imam sudah bangkit ke rakaat kedua, misalnya. Berarti kan dia sudah sujud lagi, sudah duduk, sudah sujud lagi, sudah berdiri. Ini kebanyakan ketinggalannya, ya. Kalau tertinggalnya terlalu banyak, maka saat itu seorang makmum memutus niat bermakmumnya, tapi tidak memutus sholatnya. Akhirnya dia sholat, tapi sudah nggak bermakmum lagi kepada imamnya, karena sudah ketinggalan terlalu banyak. Tinggal dia lanjutkan saja sholatnya sendiri.
ya sholat sendiri dia lanjutkan ya sesuai dengan hajatnya seberapa lama, ya seperti itu. Jadi kesimpulannya, kalau kita masih bisa memperkirakan gerakan imam dan masih terikuti meskipun ketinggal 1 sampai 2 gerakan nggak apa-apa, ikuti terus. Tapi kalau sampai 3 atau lebih, maka ya sudah, kita akhirnya sholat sendiri sejak itu. Allahu a'lam bishawab.